Ya karena waktu itu aku ada pacar gitu. Oh, kamu masih ada pacar pada waktu itu? Iya, jadi aku cuekin lah. Walaupun pada waktu itu pacar kamu, kalau dibandingkan dengan aku kayak gimana kualitasnya? Bagusan pacar aku. Terus ini satu hal lagi. Kamu kalau misalnya apa-apa mau pergi-pergi, itu nggak split bill. Kamu suka nggak sih kalau digentolin terus oleh cewek? Tergantung cewek cakep atau enggak. Ya, kalau cewek cakep ya suka lah semua cowok. Berarti aku nggak cakep dong. Karena dia nggak suka aku gentolin terus. Gitu. Istriku. Kita akan flashback ke masa kita pacaran dulu. Apa yang kamu ingat pada waktu pertama kali kita ketemu? Apa yang kamu rasakan? Dan apa yang kamu rasakan ketika aku ngejar kamu dulu? Apa yang kamu ingat? Coba. Apa ya? Gak ada yang kamu ingat. Apakah aku tidak seberkesan itu? Iya. Aku pacar keberapa kamu sih? Pacar kedua, oke. Kayaknya nggak terlalu berkesan ya. Pertama kali kita ketemu? Pertama kali kita ketemu di tempat kuliah. Oke, di mana? Di mana? Masih ingat nggak? Kapan? Di mana? Pertama kali kita komunikasi. Ini ada waktu ada kegiatan apa sih yang kakak tingkat sama adik tingkat itu. Oke, pertama kali kayak orientasi ya, orientasi. Iya, orientasi. Kakak tingkat ada adik tingkat kan. Iya. Apa sih itu namanya? Lupa aku. Kakak diktat. Ospek. Kakak diktat. Iya. Kakak diktat waktu itu. Iya ya. Iya, Oke, iya. kakak diktat ya, kakak tingkat. Iya, kakak diktat. Adik angkat gitu lah ya. Iya, adik. Adik angkat Iya, kalau kan di kalau di kedokteran. kedokteran ada adik angkat kan. Adik angkat. Iya, gitu. Kita bilangnya adik diktat ya kayak Iya, gitu ya. Waktu itu ketemu kita ya. Iya. Tapi gak kenal ya. Terus apa yang kamu ingat? Karena aku ingat semua. Oh iya, dia ada ini ya, ada ngechat. Bener kan? Iya. Ada Terus? chat. Terus ya karena waktu itu aku ada pacar gitu. Oh, kamu masih ada pacar pada waktu itu? Iya, jadi aku cuekin lah. Iya, cuekin. Pada waktu itu aku menebak jala. Semua cewek adik tingkat itu chat semua sebenarnya, bukan cuma kamu sih. Jadi kayak kamu aku ajakin kenalan. Iya. Waktu itu dulu tuh zamannya masih jempol. Masih ada nggak sih? Nggak ada lagi ya. Dulu tuh jempol tuh dulu SMS gratis, 100 SMS gratis setiap hari. Jadi pada waktu itu aku chat lah ke kamu kan. Kayaknya kamu cuma balas 3 kali kayak gitu. Habis itu kamu cuekin aku nggak balas-balas lagi ya habis itu. Iya. Kamu nggak balas lagi, aku juga skip. Yang cewek yang ini masih balas nih. Iya. Aku kan tipe orangnya setia. Jadi kalau misalnya udah sama ini aku nggak nebar pesona di tempat lain. Walaupun pada waktu itu pacar kamu, kalau dibandingkan dengan aku kayak gimana kualitasnya? Bagusan pacar aku. Ya sama aja lah, sama. Mau nangis. Oke, terus kita ketemu lagi pada waktu itu. Kapan? Kamu masih ingat gak? Ketemu lagi waktu itu ada ada belajar apa ya? Belajar infus atau belajar apa sih? Ambil darah atau gimana? Belajar tensi. Belajar tensi, iya. Kamu gak ingat siapa yang ngajarin belajar kamu tensi meter? sama ngambil darah kalau nggak salah, iya. Aku yang ngajarin kamu Iya, pada waktu itu. betul. Tau gak kenapa aku mau ngajarin kamu? Kan ada ini, ada teman aku yang satu itu. Iya, betul. Tapi karena kalian kita berteman. Ya karena kalian berdua, jadi aku tuh naksir temennya, abis dia cuekin kan, aku naksir temennya. Terus temennya itu ngajak dia ngajarin berdua. Tapi alasan aku sebenarnya kenapa aku mau ngajarin kalian berdua, karena kalian berdua cantik sih. Ya sebagai cowok gak munafik kan, kakak tingkat kan, ngincer adik tingkat kan. Aku yang ngajarin ya pada waktu itu. Kesan kamu pada waktu itu ngelihat aku? Itu belum pacaran kita. Kesannya pintar. Iya karena aku kan gak bisa, dia lebih pintar. Ya jelas lebih pintar lah ya. Terus ya tapi dia pintar mengajar. Habis itu 2 tahun aku pacaran dengan temannya tadi. Habis itu aku pacaran 2 tahun dengan temannya tadi. Dan setelah 2 tahun kemudian akhirnya putus dan kita pacaran. Iya. Kenapa alasan kamu milih aku jadi pacar kamu?
Sebenarnya itu karena aku juga putus sama pacar aku kayaknya ya. Jadi mencari pelarian. Ini jujur ya. Pacar kamu tuh kan anak Jadi orang sebenarnya kaya. nggak niat banget pacaran. Pacar kamu yang pertama itu kan anak orang kaya. Nggak tahu aku. Iya. Iya nggak tahu aku. Iya. Aku tahu. Iya. Kamu tau nggak kenapa aku tahu? Kenapa? Karena cicenya itu aku naksir waktu itu. Persamaan kita berdua itu adalah kamu tuh pacarin adiknya, aku naksir gitu. cecenya pada waktu SMP ya. Ini pada waktu SMP ya. Jadi dia punya pacar pertama itu 3 kakak beradik. Yang paling tua itu seumuran dengan aku. Dan aku tuh naksir dia waktu SMP. Dia itu salah satu yang paling pintar pada waktu SMP. Dan itu anak orang kaya. Oh iya. Kalau dibandingkan dengan aku kan pada waktu itu aku miskin. Aku gak punya apa-apa. Kok kamu penurunan selera? Enggak lah, karena aku bisa membaca masa depan. Aku ngeliat ini orang ini kayaknya punya masa depan yang cerah. Sumpah. Iya bener. Tapi bener. Dia tuh. Karena dia pinter. Dia buat orang tuh kalau misalnya ngomong di depan orang banyak kita tuh terkesan gitu loh. Bener. Aku sangat terkesan kalau misalnya dia ngomong. Kamu pernah gak? Aku pernah diajak atau apa ya. Pokoknya kamu ngomong di depan banyak orang. Dan aku tuh terkesan banget kayak gitu. Public speakingnya bagus ya. Iya bener-bener. Kamu tuh mengesankan ketika ngomong di depan banyak orang. Oke. Iya itu. Itu yang membuat kamu. Dan itu membuat kamu yakin. Karena aku bisa baca masa depan. Ketawanya kok gitu? Aku jadi curiga. Apa ketawanya kamu itu? Ini bener-bener. Kayaknya aku ngelihat orang ini tuh bisa diandalkan gitu. Berarti modal kamu tuh cuma bisa diandalkan ya. Melihat itu kayaknya orang ini smart, bisa diandalkan. Oh iya, terus sama ini, satu hal lagi, dia ini baik hati. Dia baik banget sama aku kemarin itu. Ya karena kamu Iya, cakep. dulu. Cuma kamu gak cakep. Oh iya, terus ini satu hal lagi. Kamu kalau misalnya apa-apa mau pergi-pergi, itu nggak split bill. Nggak pernah split bill. Oh iya? Kalau pacaran. Aku ya biasanya yang kemarin kan karena sama-sama kecil kan, jadi split bill gitu loh. Anak orang kaya split bill ya? Gantian bayarnya. Iya kan dia kan juga belum bekerja kan, nggak bisa. Aku gengsi kalau aku. Ya kamu kan udah bekerja waktu itu. Walaupun kayak gitu juga aku sebagai cowok pasti gengsi. Sebagai cowok itu kayak aku diajarin. Nggak, karena sama-sama kecil. Sama, walaupun kayak gitu juga pasti aku akan berusaha. Kalau enggak makannya ya tepat seadanya gitu. aja. Ya karena kayak aku tuh sebagai cowok tuh kayak punya diajarin dari kecil tuh gengsi gitu. Iya, terus aku juga pernah kayak jalan sama cowok lain juga kayak gantian gitu. Oh. Iya, nah ini aku tuh salah satu yang pertama kali yang yang bener-bener kalau diajak jalan-jalan nggak pernah ini pasti dia yang bayarin terus. Nah itu salah satu provider jadinya, bener-bener provider. Oke, tapi kamu sebenarnya tuh jatuh cinta dengan aku pertama kali itu pas kapan? Itu waktu pilih dengan aku pertama kali, waktu pacaran dengan aku itu kamu sudah suka dan sudah cinta atau belum? Atau baru belum? Iya. Jalan dulu aja. Jadi pada waktu itu apa yang kamu pikirkan? Pada waktu itu apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu mau pacaran dengan aku pada waktu itu? Kan kita kan kalau pacaran zaman dulu kan gak seperti zaman sekarang ini kali ya. Kalau dulu kan pengenalan dulu kan. Ya pengenalannya itu ya suka sama suka itu kan dibilang pacaran gitu kan. Masih saling pengenalan gitu. Berarti kamu cuma pacaran. Melihat potensi aja terus kamu bilang kamu pacaran. Ya kenalan dulu aja gitu. Maksudnya itu kayak gitu kan. Oke. Jadi kapan kamu pertama kali benar-benar cinta dengan aku, kapan? Gak tahu, lupa aku. Tapi sebelum menikah ya? Iya. Jangan sudah menikah. Astaga. Paksa kayaknya itu nikah. Kenapa kamu mau nikah dengan aku? Kenapa kamu mau nikah dengan aku?
Iya karena bahkan kamu yang tanya dengan aku, kapan kamu mau nikahin aku? Iya, aku tanya, kamu tanya aku dulu ya. Nanti aku tanya kamu ya. Iya. Waktu pacaran dia ngomong dengan aku, kapan kamu mau nikahin aku? Iya. Kenapa aku mau menikah sama kamu? Pertama karena dia pintar, terus kayaknya punya masa depan yang baik, provider, bisa diandalkan itu sih. Oke. Iya. Just for your information ya semuanya ya. Jadi aku pacaran dengan dia itu setelah lulus kedokteran. Dan aku sudah bekerja. Aku mulai dari nol. Jadi kalau ditanyain, dia ini adalah orang yang nemenin aku bangun semuanya itu dari nol. Meskipun pada waktu aku pacaran dengan dia, itu nggak really nol. Maksudnya nggak really nol, itu aku sudah kerja. Aku punya pendapatan. Waktu itu yang kerjanya yang kemarin bukan di Pertamina dulu. Iya, sebentar kan. Habis itu aku di Sinarmas Group. Langsung ke Sinarmas. Oke, aku punya gaji yang lumayan lah, cukup lumayan. Tapi aku nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya usaha, nggak punya bangunan, nggak punya properti, nggak punya. Tapi yang jelas aku lihat waktu dia pertama kali berangkat ke Sinarmas, aku lihat, aku kan nganter. Oh itu pertama kali kamu nganter ya? Iya. Jadi kayak dia nggak kalau makan di restoran selalu yang enak sudah. Kalau kayak jalan-jalan tuh porsinya enak, tapi mulai dari nol tuh maksudnya kita nggak punya apa-apa, nggak kayak sekarang kita punya aset banyak gitu. Tapi dari pertama kali pacaran dia selalu memberikan yang terbaik kok. Apa di gengsi ya? Aku juga bingung. Nggak, karena aku juga punya, karena aku juga ya ngapain aku pelit kan? Karena kan untuk waktu itu udah ada gaji. Udah ada gaji dan aku juga ngerasa gaji aku cukup gede dan aku bisa membahagiakan apa salahnya. Iya gitu. dan ya dulu kita juga kayak makan di tempat yang biasa-biasa aja udah bahagia ya sebenarnya. Iya, udah bahagia. Aku juga nggak minta banyak-banyak kan. Oke. Kamu mau tanya apa dengan aku? Hah? Kamu mau tanya apa dengan aku tadi? Itu kenapa kamu menikahin aku? Oh udah aku jawab di episode sebelumnya. Karena aku menemukan wanita yang pantas aja untuk nemenin aku. Wanita yang sangat sempurna untuk menemani hidup aku. Aku mencari seorang wanita yang sempurna untuk menemani hidup aku yang cukup ambisius ini. Karena kan aku lahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang kecil, keluarga yang gak punya papa. Papaku tuh gak lulus SMA bahkan. Mamaku cuma lulusan SMA. Kami dari kecil juga kehidupannya sangat miskin. Menjadikan aku seorang dokter itu adalah prestasi kedua orang tua aku sih. Itu makanya aku bilang kalau misalnya dia bilang aku adalah anak yang sukses, aku bilang bukan aku yang anak sukses. Yang anak yang sukses itu adalah kedua orang tuaku. Sudah mendidik aku seperti sekarang. Aku belum tentu sukses karena aku belum terbukti bisa membimbing anak aku menjadi orang yang sukses. Mereka berdua amat sangat sukses membimbing aku, bahkan dari gak punya apa-apa mereka sampai menjadi seperti aku. Tapi aku juga pada waktu jadi dokter, aku juga pengen meneruskan tongkat estafet ini. Aku pengen jadi orang yang jauh lebih sukses lagi, jauh lebih besar lagi. Aku pengen jadi orang yang sukses, yang diingat orang itu karyanya, prestasinya hebat. Dan aku memerlukan pasangan yang sempurna untuk nemenin aku pada waktu itu. Jadi aku mencari kandidat-kandidat orang yang sempurna untuk nemenin hidup aku untuk menjadi orang sukses. Dan pada waktu itu aku lihat kamu. Seperti kamu melihat aku orang yang smart, orang yang pintar, orang yang punya bakat. Meskipun aku belum kaya, tapi kamu bisa membaca masa depan. Aku melihat kamu bukan dari masa depan. Tapi aku melihat kamu itu adalah pasangan yang sangat sempurna untuk nemenin aku dapat masa depan itu. Gak ada orang lain, bahkan sampai sekarang. Makanya aku tanya, bahkan kalau misalnya ditanya balik seperti sekarang, sudah 12 tahun ya kita menikah ya. 12 tahun kita menikah. Kalau misalnya waktu bisa dibalik lagi, aku akan pilih kamu lebih awal. Karena jaminan untuk sukses lebih awal berarti. Lah memang udah awal kan. Itu aja aku belum selesai kuliah loh diajak nikah. Ya, karena kamu yang minta. Oh iya, kok kamu mau? Aku juga mungkin ada mindset ke-Indonesiaannya ya. Iya. Di Indonesia itu kan sudah cukup usianya. Sudah cukup umur, sudah cukup usia. Aku menikah umur 27 tahun. Udah bener ya, 27 lah. tahun ya, 27 ya, aku belum tahun. selesai sih kuliah. Kamu juga, ya jadi kayak pikiran aku ini adalah umur yang sangat pas untuk nikah. Dan aku punya dana. Aku punya dana untuk menikah. Tapi yang jelas kita selama pacaran kita gak pernah ribut kan? Gak pernah. Tapi aku agak menyesal sebenarnya. Kenapa? Kenapa aku gak ngajak kamu ribut ya? Kenapa? Karena penting sih sebenarnya. Kalau kita itu melihat kalau misalnya ribut, marah, emosi,
kita lihat gimana sih cara kamu tuh menyelesaikan emosi, menyelesaikan masalah. Oke. Ya, dan itu aku skip di waktu di kita bagian pacaran. itu. Dan aku skip di bagian itu. Dan Jadi pertama kali aku menyesal. Dan pada waktu kamu pertama kali lihat aku marah kayak gimana? Hah? Pertama kali setelah menikah kamu ngeliat aku marah gimana? Aku kesel. Dan aku sedih. Tapi itu kan dulu ya. Kalau dulu tuh kayak aku tuh kayak masih belum paham apa-apa karena mungkin secara umur juga masih belum dewasa, belum ada kebijaksanaan. Tapi sekarang ya usia 35, usia aku berapa sih? 35 ya? Ya pokoknya di usia aku yang sekarang ini ya udah aku bisa menerima sih. Menerimanya dengan lebih baik karena. Tapi kamu itu definisi makin tua makin cantik loh. Iya, karena lebih bijaksana. Inner beauty-nya terpancar. Bukan, karena kamu punya duit. Oh iya. Tapi tau nggak? Aku punya duit atau enggak sekarang ini menurut aku. Itu karena keberuntungan aku. Iya. Karena keberuntungan aku karena apa yang aku perbuat. Mungkin aku banyak berbuat baik. Makanya kamu dapat aku. Iya, karena aku banyak berbuat baik. Kira-kira aku banyak buat baik atau banyak buat buruk ya? Kehidupan sebelumnya ya. Kalau berbuat baiknya banyak, rezekinya juga banyak, Dad. Iya. Ya berarti aku juga nggak boleh ya ngomong kayak gitu. Ya kenapa emang ya? Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Oke, pertanyaan dari tim kreatif. Oke. Kalau dokter bisa balik ke masa pacaran dulu, mau ngulang momen apa? Alasannya apa? Aku tuh lagi mengingat momen pacaran kita yang paling berkesan. Karena kayaknya nggak ada. Nah itulah. Jangan-jangan dia cinta aku setelah menikah. Udah lama baru cinta. Jangan-jangan tidak ada rasa cinta ini. Gak ada. Gak ada. Yang lebih berkesan berarti sekarang dong. Betul. Iya, aku setuju. Sekarang aku tanya dengan kamu. Pada waktu pacaran dulu apa yang momen berkesan di kamu? Gak ada juga. Dan aku ngerasa aku lebih berkesannya sekarang. Karena apa? Mungkin karena pada saat itu kita tuh belum full ya. Jadi kita tuh masih gelas yang masih kayak isinya itu sedikit banget gitu loh. Jadi kita tuh bukan gelas yang sudah penuh. Jadi kita tuh masih kayak ada egonya masing-masing di dalam diri kita. Nah sekarang begitu usianya yang seperti ini, gelas kita tuh sudah penuh kayak gitu. Akhirnya aku tuh jadi bisa melihat dia dengan lebih baik, melihat dunia ini dengan lebih baik gitu loh. Melihat kebaikan dia tuh lebih clear, lebih jelas gitu. Oke. Karena gelas aku tuh udah penuh sekarang. Oke. Kalau dulu mungkin gelasnya itu nggak penuh, jadi ya aku ngelihat banyak kekurangannya malah. Serius. Aku dulu banyak melihat kekurangan kamu. Gak sadar diri dia. Tapi memang kayak gitu. Iya. Ya mungkin kamu juga ngelihat banyak kekurangan aku juga. Karena gelas kamu juga mungkin belum penuh. Aku ngelihat banyak kekurangan kamu, seperti yang aku bilang. Aku ya melihat kalau kita masih banyak melihat kekurangan orang, artinya gelas kita belum penuh. Ratusan kekurangan kamu. Tapi satu kelebihan kamu menutupin semuanya. Next. Sebelum menemukan pasangan pun saat ini, kriteria pasangan dokter seperti apa? Aku sudah jelas sih. Aku pengen cari yang bisa melengkapin hidup aku aja sih. Jadi nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin, yang sedang-sedang aja, tapi punya taraf pendidikan bagus, terus keluarganya nggak renyeng, keluarganya baik, keluarganya support. Itu aja sih bagi aku cukup. That's it. Cakep. Apa sih pertanyaan? Kriterianya. Sebelum ketemu pasangan ini, kriterianya provider, stabil, ya kalau bisa kaya, pinter cari duit. Terus kalau ngobrol komunikasi nyambung. Udah itu semuanya ada di aku. Terus baik hati lah, itu yang paling penting bagi aku, baik hati. Iya, ya udah. Hati. Semuanya itu ada di aku, makanya didapat aku. Oke lagi. Apa hal paling romantis yang pernah dokter lakuin ke pasangan?
Hal yang paling romantis yang pernah aku lakuin ke pasangan. Hal yang paling romantis yang pernah aku lakuin ke pasangan. Aku cuma ingat hal yang paling romantis yang pernah dilakuin ke aku. Apa? Pada waktu ulang tahun pernikahan beberapa tahun yang lalu, terus aku membelikan dia bunga. Aku belikan dia bunga, buket, terus aku kasih dia. Terus dengan pas dia pegang, emang ini hari apa? Dia bilang. Itu bukan romantis itu. Terus ada lagi. Terus kan kalau sudah menikah, kalau sudah punya anak kan, anak-anak kalau waktu umur di bawah 1 tahun itu kan tidurnya bareng kita ya. Jadi kan kita itu biasa itu kan 2 ranjang gitu kan. Jadi aku tuh tidur di bawah, dia tuh tidur di atas dengan anaknya kayak gitu kan. Pada waktu itu anak yang pertama masih umur 1 tahunan lah kayak gitu ya, tidur kan. Jadi aku bilang dengan dia, aku duduk kan, aku kan tidur agak di bawah sih kayak ranjangnya. Terus aku duduk, terus aku bilang, Mam, peluk, aku ngomong. Terus dia bilang apa? Enggak, capek. Maksud aku tuh bantal peluknya bawa ke sini. Aku bilang. Sumpah. Ternyata banyak banget ya ini ya, Pak. Tapi aku juga ngerasa kok kalau yang akunya yang dulu, yang versi dulu, aku tuh masih kecil banget mungkin ya. Jadi secara emosi, secara kebijaksanaan itu belum cukup lah. Sebenarnya nggak cocok waktu itu mungkin ya. Aku tuh berumah tangga. Nah jadi makanya aku tuh sebenarnya aku kadang-kadang ya kalau ngelihat orang lain, terus belum emosinya belum bagus, belum bijaksana, terus gelasnya itu belum penuh, aku tuh merasa kamu tuh belum cocok sih untuk menikah kayak gitu. Jangan sampai kayak aku yang dulu. Jadi aku tuh ngerasa kayaknya aku yang zaman dulu itu memang belum cocok untuk menikah. Belum pas untuk menikah mungkin ya. Iya, terlalu muda untuk menikah. Oke, mungkin belum matang banget ya. Iya, betul. Tapi juga ada perbedaan yang buat kami itu sedikit lucu mungkin. Adalah karena sifat romantisku dan sifat gak pedulinya dia. Jadi di sini tuh aku tuh benar-benar care, perhatian, kayak romantis banget, perhatiin dia. Dan dia tuh versi yang cuek bebek, masa bodoh kayak gitu punya. Jadi iya, sedangkan kalau orang yang romantis tuh pasti mengharap untuk diromantisin balik. Oh gitu. Pasti, Iya. karena dia memperlakukan orang seperti itu, pasti dia pengen diperlakukan balik. Sedangkan kamu kan orangnya cuek bebek, bebek. Iya, harusnya kamu cari pasangan yang romantis dong kemarin. Salah dong pilih aku. Enggak salah. Enggak salah. Nanti salah. kamu ada simpenan. Enggak salah. Enggak salah. Karena kan bahasa kasihnya enggak terpenuhi artinya kan. Ya kan tinggal belajar. Kan tinggal di sini sindir terus aja setiap hari. Oh gitu ya. Ya, kalau bagi aku sih untuk pasangan-pasangan kalau bisa ya memang menikahi orang-orang yang bahasa kasihnya sama lah kayak gitu. Misalnya romantis dengan romantis. Itu belum lebih tentu bagus. sesuai juga kok. Masa sih? Belum tentu sesuai juga. Oh iya. Belum tentu itu juga sesuai. Iya. Kalau kita itu kayaknya lebih ke komitmen sih jadi sekarang. Percayalah. Komitmen. Saling melengkapi itu ada bagusnya. Ya. Perbedaan itu ada bagian dalam suatu rumah tangga. Saling melengkapi satu sama lain. Bukan harus yang sama ya kayak gitu ya. Kalau yang sama, aku kebayang sih kalau misalnya orang menikah dengan aku ya, kayak cerai deh aku. Sama-sama romantis? Soalnya sama-sama sibuk, sama-sama berisik, sama-sama antara dua sih. Kalau nggak sibuk, kalau nggak cerai, kalau nggak aku berakhir di penjara kayaknya. Iya. Karena kan ngomporin ya? Iya, ngomporin. Iya, aku bisa terbayang sih. Karena dia ini kan kayak harus dia tuh gas terus gitu loh. Sedangkan aku tuh ngerem. Udah gak usah lah. Untungnya dia denger aku loh. Iya, karena kamu juga benar. Iya, untungnya dia denger aku. Jadi aku yang ngerem dia terus. Kalau kamu ngegas terus, kamu masuk penjara ya kali ya. Karena ya kayak kemarin ya berantem dengan KP ya. Kalau misalnya nggak direm dia, aku pasti berantem habis-habisan. Dan akhirnya kalau berantem akhirnya buat blunder ya. Blunder itu yang akhirnya bisa berakhir di penjara atau apa gitu punya. Atau misalnya nih ada podcast nih. Angkat aja pokoknya, bongkar aja pokoknya gitu kan. Padahal semuanya ada resikonya gitu. Ada resiko. Next. Saat pacaran dulu paling sering ngapain?
pergi makan aja ya. Pergi makan, kita pacaran kayak Jarang normal. ketemu. Soalnya aku kerja di tengah hutan kan. Aku kerja di tengah hutan. Jadi baliknya juga cuma Sabtu Minggu. Jadi paling pacaran dia datang ke rumah aku. Oh, Nonton doang ya kalau sekarang ya. Nggak kita ada pacaran ngapa-ngapain. makan aja. Ya. Iya. Makan. Kalau zaman dulu mah, apalagi di Palembang nggak ada tempat wisata. Nggak ada jalan-jalan. Cuma di rumah ya. Terus dari dulu juga aku orangnya workaholic. Jadi kayak kerja. Jadi dia kebanyakan cuma menemanin aku bekerja doang. Menemanin aku berpikir. Tapi kan juga kita kan di posisi yang kamu Dia juga masih kerja, kuliah aku juga soalnya. kuliah. Jadi ya ada kesibukan masing-masing lah. Nggak terlalu bergantung sifatnya. Nggak terlalu apa kalau yang cewek yang zaman sekarang nih kan kayak kemana-mana kayak nggak bergantung banget dengan cowoknya. Kebetulan aku tuh bukan orang yang seperti itu untungnya ya. Ya kamu juga suka nggak masih sih? kuliah kan? Kamu suka nggak sih kalau digentolin terus oleh cewek? Tergantung cewek cakep atau enggak. Ya kalau cewek cakep ya suka lah semua cowok. Berarti aku nggak cakep dong. Karena dia nggak suka aku gentolin terus. Oh iya oke. Ya udah. Oh gitu. Istriku, aku sudah berkata kepadamu, yang lebih cantik dari kamu itu banyak. Iya. Yang lebih pintar dari kamu juga banyak. Iya. Yang lebih baik dari kamu juga banyak. Iya. Tapi yang paling sesuai menemani aku hidup cuma kamu doang. Iya, untung aku gelasnya udah penuh jadi aku nggak marah. Sebutkan satu kejadian dalam hidup yang tidak pernah diceritakan ke pasanganmu saat ini. Kejadian hidup yang tidak diceritakan. Yang pernah dirahasiain. Kebetulan aku nggak ada sih. Ada nggak? Aku? Kamu ada nggak yang kamu tahu aku nggak pernah cerita tapi kamu tahu gitu loh? Nggak ada. Yang aku bohong. Dia nggak bisa bohong, pasti ketahuan kalau dia bohong. Dia orangnya terlalu jujur dan terlalu ceroboh. Dia ini orangnya ceroboh banget. Ceroboh banget. Jadi kalau misalnya dalam kerjaan ada 10 soal aja, 6 diantaranya pasti ceroboh. Jangankan 6, 8 diantaranya ceroboh. Dan 8-8-nya itu perlu aku untuk koreksi semuanya. Jadi kalau misalnya dia menutupin sesuatu tuh hampir nggak mungkin. Karena aku pasti akan menemukan celah menemukannya. Karena kan aku orangnya detail banget. Sedangkan dia orangnya ceroboh banget. Jadi ya kasarnya kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang dia sembunyikan pasti ketahuan dari aku. Karena aku tuh teliti banget dan dia tuh ceroboh banget orangnya. Untungnya aku bukan orang yang menyembunyikan sesuatu. Kan aku sangat jujur. Aku nggak pernah bohong. Dan itu aku komitmen banget sih. Oke. Kamu pernah gak bohongin aku? Hah? Kamu pernah gak bohongin aku? Pernah lah. Misalnya bohongin kalau dulu aku beli barangnya ini 1 juta aku bilang 100.000 kayak gitu. Padahal kamu ngomongnya juga gak jadi masalah, aku gak pernah marah juga. Enggak, aku takut kalau aku beli mahal-mahal nanti kamu bilang aku boros gitu loh. Oh. Iya. 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 Dulu kayak di masa-masa kita kayak sulit kayak gitu yang masih uangnya dikit kayak gitu. Aku kadang-kadang beli sendiri kayak diam-diam gitu, Dad. Oh, oke. Kalau ada paket yang datang kayak aku diam-diam aja. Oh. Itu dulu. Takut dibilang boros gitu loh. Padahal aku gak Iya. pernah mikir seperti itu juga. Itu di yang waktu kita masih. Aku pernah gak tanya sekalipun pengeluaran kamu apa? Gak pernah kan? Nggak Ngecek ke pernah bank sih. kamu aja aku gak pernah. Pokoknya kalau kosong kamu minta isiin aja coba. Iya. Tapi dia pernah kok dia bilang kamu tuh beli apa aja sih boros banget sih kayak gitu. Pernah kamu bilang. Jadinya makanya aku sembunyi-sembunyi belinya. 1 kali paling. Karena Iya. itu tuh kayak aku kasih kamu tapi cepet banget hilangnya. Iya itu. Kayak misalnya nih aku kirim 2 miliar nih. Terus tiba-tiba tinggal 100 juta kan cepet banget kan. Enggak mungkin itu. Iya. Enggak mungkin itu. Kalau nggak kayak gitu mah aku nggak Iya, akan iya, nanya pasti. Oke. Sekarang kamu tapi dia jarang sih nanya. Mam beli apa aja? Enggak, jarang sih nanya. Dulu kan waktu itu mungkin karena posisinya susah ya mungkin ya. Oke. Kalau kamu? yang aku nggak tahu tapi kamu lakuin gitu.
Ya lebih baik kamu selamanya tidak tahu. Tapi ini aku tidak setuju. Kenapa? Kalau ini ya aku harus tahu. Banyak sih. Gak boleh ada yang dibohongin, ditutup-tutupin. Karena apa, kadang-kadang ya kalau misalnya kamu bohong atau apa kayak itu, kayak kamu tuh melakukan suatu perbuatan ya sebenarnya menjerumuskan aku juga kayak gitu. Enggak sih, Iya. maksudnya tuh aku tuh nggak begitu penting untuk kamu tahu. Contohnya kayak gini nih, misalnya teman-temanku kumpul misalnya kayak gitu, punya teman-teman kumpul misalnya kayak gitu ya. Terus ngomong apa, aktivitas apa, bisnis apa. Nah menurutku tuh nggak usah lah kamu tahu kayak gitu punya. Toh nggak nambah value juga. Kalau bisnis. kalau usahanya itu usaha yang berada di dalam kejahatan kayak gitu. Enggak Misalnya lah. korupsi kayak gitu. Enggak lah. Kamu kan secara nggak langsung menjerumuskan keluarga, menjerumuskan anak-anak Ya, gitu. enggak. Jadi makanya menurut aku tuh harus dibicarakan sih, nggak boleh nggak tahu. Ya, Kamu menjerumuskan istri Ibu. dan anak-anak Ibu. gitu loh. sadar diri. Iya. Saya sering ngomong dengan kamu. Tapi kamu tak ingat juga omongan saya. Sadar diri, Bu. Iya. Dia ini, aku tuh sering cerita dengan dia, hampir, nggak semua sih, tapi hampir semua itu aku cerita dengan dia. Tapi dia juga nggak ingat, jadi aku memilih untuk tidak cerita dengan dia. Karena apa yang aku ceritain juga ujung-ujungnya dia nggak ingat. Karena dia bukan orang tipikal yang perhatian. Tipikal yang kayak, dia tipikal yang cuek. Contohnya kayak, misalnya kayak gini ya, malam dia nanya dengan aku ya, Dad, besok kegiatannya apa nih? Terus aku bilang, wah besok jadwal aku padat banget nih. Pagi ini, siang ini, malam ini. Terus Mana aku bisa inget lah kegiatan kamu. mending gak ingat. Ya karena aku nggak catat Terus kan. pas aku malam-malam aku ganti baju, kamu mau kemana? Iya nggak apa-apa. Itu kan kalau perempuan itu kan memang mau tanya aja. Bukan berarti dia nggak ingat, tapi kan mau tanya gitu loh. Terus aku bilang ya, aku mau ke Korea nih. Aku mau presentasi ini. Ini bagus banget nih. Ini prospek untuk kita ke depan. Bentar lagi aku bilang, aku lagi siapin visa Korea. Ngapain kamu ke Korea? Astaga. Enggak lah, nggak mungkin itu. Tapi apa salahnya sih kalau kamu jawab? Ya, aku jawab aja. Aku jawab 2-3 Ya, jawab kali. aja. Cuma lupa juga. Ya jawab aja. Iya, kamu Orang-orang minta kan diulang terus. dasar ya. Namanya kan juga kan kalau kita itu kan tanya, bukan berarti kita nggak tahu kayak gitu loh. Ya udah, Tapi aku kan jawab memang lagi. dasar kita basa-basi. Bukan basa-basi sih, kayak kepengen nanya aja gitu loh. Iya. Biar ada obrolan. Kan masa sediem-dieman kan? Iya. Ya itu biar kita tuh ada obrolan, ada komunikasi Iya, gitu iya. loh. Bukan diem-dieman. Kalau gitu kita diem-dieman aja lah. Iya, enggak.